Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan filsafat idealisme. Nih anggotanya. Idealisme merupakan sebuah pemikiran filosofis yang telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan selama beberapa abad. Sebagai sebuah filsafat, idealisme kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap pendidikan pada abad ke-20 dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Tapi, bagaimanapun juga, secara tidak langsung, gagasan-gagasan idealisme masih saja merembes ke dalam pemikiran pendidikan barat. Sebelum menjadi sebuah aliran filsafat yang berkembang di abad ke-19 Masehi, sebenarnya gagasan-gagasan idealisme telah diperkenalkan oleh Plato jauh sebelum itu. Secara historis, idealisme telah diformulasi dengan jelas dan diintrodusir oleh Plato pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dengan gagasan-gagasan dan pemikiran filosofis tersebut, akhirnya Plato dijuluki dengan Bapak Idealisme. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang makna idealisme. Menurut Hermann Horne, mengatakan idealisme merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran. Juga mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam pikiran, serta berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Senada dengan itu, Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa dalam kajian filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa dan spirit. Istilah ini diambil dari kata idea, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Pada slide selanjutnya adalah makna menurut George, menguaikan bahwa idealisme pada mulanya adalah suatu penekanan pada realitas ide gagasan, pemikiran, akal pikir daripada suatu penekanan pada objek-objek dan daya-daya materi. Idealisme menekankan akal pikir sebagai hal dasar atau lebih dulu ada bagi materi dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah suatu yang nyata, sedangkan materi adalah akibat yang ditimbulkan oleh akal pikir. Menurutnya, ini sangat berlawanan dengan materialisme yang berpendapat bahwa materi adalah nyata ada, sedangkan akal pikir adalah sebuah fenomena pengiring. Dari ketiga pengertian di atas, dapat dipahami bahwa idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Realitas yang berwujud sebenarnya lebih dulu ada dalam realitas ide dan pikiran, dan bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Meskipun demikian, idealisme tidak mengingkari adanya materi. Materi merupakan bagian luar dari apa yang disebut hakikat terdalam, yaitu akal atau ruh. Sehingga materi merupakan bungkus luar dari hakikat, pikiran, akal, budi, ruh, atau nilai. Dengan demikian, idealisme sering menggunakan term-term
yang meskipun hal-hal yang abstrak seperti ruh, akal, nilai, dan kepribadian. Idealisme percaya bahwa watak suatu objek adalah spiritual, non-material, dan idealistik. Selanjutnya, tokoh aliran idealisme dan pemikirannya. Yang pertama, Plato. Konsep ilmu pengetahuan menurut Plato dibedakan menjadi dua macam, yaitu indrawi dan kejiwaan. Indrawi sendiri maksudnya adalah sifat yang tidak tetap, sedangkan kejiwaan adalah sifat yang menghasilkan nilai tidak berubah-ubah. Yang kedua, Hegel. Menurut Hegel, roh merupakan sesuatu yang konkret dan real, dan konsep roh didapat atau diilhami dari agama. Prinsip idealisme menurut Hegel ialah bahwa semua realita harus disepadankan dengan subjek. Untuk itu, ia juga mementingkan rasio. Yang ketiga, Immanuel Kant. Immanuel Kant mengemukakan bahwa pengalaman ditentukan oleh indrawi, yakni berupa metafisika dan psikologi. Kant juga menentang aliran metafisika. Ia juga menyatakan bahwa indera dan akal saling bekerja sama dalam menghasilkan pengetahuan yang pasti. Yang keempat, David Hume. David Hume berpendapat bahwa ide adalah primer, sedangkan materi adalah sekunder. Jadi, ia mengutamakan ide daripada selainnya karena materi diciptakan oleh ide. Kelima, Pascal. Pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama, menggunakan akal, dan kedua, menggunakan hati. Jadi, kesimpulan Pascal adalah pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama, menggunakan akal, dan kedua, menggunakan hati. Ketika akal dengan semua perangkatnya tidak dapat lagi mencapai suatu aspek, maka hatilah yang akan berperan. Oleh karena itu, akal akan hati saling berhubungan satu sama lain. Keenam, F.W. Schelling. Mutlak atau sebagai identitas murni dalam arti tidak mengena perbedaan antara subjektif dengan yang objektif. Maksud dari filsafat Schelling adalah yang pasti dan bisa diterima akal adalah sebagai identitas murni atau indiferensi, yaitu antara yang subjektif dan objektif, sama atau tidak ada perbedaan. Alam sebagai objek dan jiwa sebagai subjek. Keduanya saling berkaitan. Dengan demikian, yang mutlak itu tidak bisa dikatakan hanya alam saja atau jiwa saja, melainkan antara keduanya. Selanjutnya, Al-Ghazali. Sebenarnya Al-Ghazali lebih berpaham empirisme dalam pendidikan karena ia tidak percaya tentang pengetahuan yang diperoleh dengan akal, begitu pula pengetahuan yang dihasilkan panca indera. Tetapi ia menganut idealisme dengan meletakkan agama sebagai dasar pandangannya. Al-Ghazali sangat menekankan pendidikan pada anak didik
dan orang tua lah yang berpengaruh besar terhadap pendidikan anaknya. Karakter dasar filsafat menurut Jean-Hendrik Rafar yaitu 1. Berpikir radikal. Berpikir radikal adalah karakter utama filsafat. Berpikir radikal yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Yang kedua, mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Ciri khas dari penelitian filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan. Yang ketiga, memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu yang hendak dicapai. Dengan demikian, ditegaskan bahwa kebenaran filsafat terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran yang lebih pasti. Yang keempat, mencari asas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Maka akan diketahui dengan pasti dan jelas keadaan realitas tersebut. Lima, berpikir rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Selain itu, masih ada beberapa hal yang menjadi karakteristik suatu filsafat, yaitu 1. Memikirkan sifat-sifat umum. Sebagai diketahui bahwa objek kajian filsafat selalu memilih hal-hal yang umum. 2. Hidup dalam kesadaran. Meminjam istilah René Descartes 1596 sampai 1650, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Kalimat ini menegaskan bahwa filsafat itu memiliki ciri selalu hidup dalam kesadaran. Aristoteles menengarai bahwa keheranan adalah sumber yang melahirkan filsafat. 3. Bersifat toleran. Orang yang hidup tanpa kesadaran berpikir filosofis, yang selalu sibuk dengan aktivitas rutin dan disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ia tidak punya waktu untuk berpikir secara filosofis. 4. Bersifat subjektif. Pemikiran filsafat itu menjadi milik filosof itu sendiri. Berpikir manusia pasti bersifat subjektif. Perbedaan ini lumrah terjadi dalam menjawab teka-teki yang tidak habis-habisnya karena bersifat metafisis. Cie, nonton sampai habis. Gimana, kalian udah paham? Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan nantikan video-video berikutnya. Dadah!